Sudah hampir seminggu minggu depan rumah Pak Prabowo belum juga ada panggilan. Apa lupa ya Pak Prabowo? Masih sudah gagal, usaha kata gagal. Aduh. Lah, ini orang ngapain? Pelangak pelongo sendiri-sendiri. Kemudian yang menarik, ketika si Fufufafa itu turun dari mobil, kelihatan dari gambar itu ya, apa namanya, giant screen ya, semua bilang hu gitu ya. Kira-kira 3 kali hu. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang baru saja tiba di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita lihat saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta didampingi dengan sang istri Selvi Ananda. Kedatangan Gibran Raka Buming Raka beserta sang istri ini disambut langsung oleh jajaran MPR. Kita lihat ada pimpinan MPR yang menyambut Gibran Raka Buming Raka. Jadi apa? Gak ada ya, mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya wakil rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufufafa ini. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya, sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kubarkan kembali ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Gempar Ahmad Kosinudin provokasi massa saat dilantiknya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saat yang sama hari ini adalah hari berkabung nasional. Kenapa? Karena ternyata Fufufafa tetap saja dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Luar biasa ini. Sepertinya NKRI ini kehilangan stok anak muda atau putra terbaik bangsa kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Saya kira ya, wapres-wapres terdahulu mendiang wapres Pak Sudarmono ya, orang-orang hebat terdahulu, Pak Adam Malik, ada Pak Armoko, ada kalau yang masih hidup Pak Trisno. Beliau pasti sikap batinnya ngenesirek. Zaman kumbian ganti wakil presiden itu kudune koyo aku tentara jenderal. Kok saiki yang jadi wapres Fufufafa? Loh, gak bahaya tak cai kita. Siapa sih Ahmad Kosinudin ini? Bisa-bisanya yo dia menghina wakil presiden yang saat ini, atau jangan-jangan Ahmad Kosinudin ini cucunya Mbah Amin Rais ya. Jika kalian ada yang kenal, tolong itu segera panggilkan Pak Purnomo secepatnya ya lor. Dikhawatirkan ini menimbulkan antek-antek yang baru menjadi sengkuni janangel-angel. Halo kawan, bagi diriku ya, lebih baik Amin Rais, Faisal Asgaf, ataupun Habib-Habib palsu itu yang meninggal ya, daripada mereka mau menghukum Pak Jokowi. Mereka nggak tahu bahwa Pak Jokowi itu dicintai rakyat ya. Dicintai rakyat. Emang kadun ini nggak ada otaknya, udah kalah, udah bodoh, ngotot pula mau mimpin ya kan, hancur negeri ini. Apalagi kelompok-kelompok para Ba'alawi itu ya, yang ada manis itu. Mereka itu perusak, kerjanya minta, menipu-nipu. Hancur negara ini kalau udah mereka berkuasa ya. Jangan sampai mereka itu, biar mereka melihat apa kejadian 20 kemarin, bahwa rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi ya. Selamat untuk Pak Prabowo ya, semoga kedepannya sukses. Kalau bisa berantas orang-orang kayak gitu Pak, masukin aja penjara Pak ya. Just might get a little bit of trouble, KNIFE.
Salam ngakak dan salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Amin Rais, si Sengkuni yang sudah bau tanah, yang sebentar lagi akan menghadap ke Liang Lahat ya, dimana setelah pulang dari acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober kemarin, dia kemudian berpidato ya di sebuah acara yang nampaknya itu digelar oleh Refli Harun ya, di mana pada sebuah pidatonya itu dia mengatakan bahwa ketika Gibran turun dari mobil ada teriakan "wuh". Namun tadi kita simak bersama nggak ada tuh ya, yang ada malah Amin Rais itu dicuekin oleh orang-orang di sekitar situ ya, sampai-sampai dia nampak kebingungan ya, dia seperti orang asing di situ. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh siapa tadi yang cucunya Amin Rais itu, yang ada Thailand di sini, dia mengatakan bahwa dia protes ya, bahwa kenapa sih Gibran ini masih dilantik menjadi presiden, menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Dia membanding-bandingkan dengan wakil presiden sebelumnya. Saya kira ini sebuah pernyataan yang sangat konyol dan tidak apple to apple ya. Perlu kau ingat bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu dipilih ya, bukan ditunjuk langsung seperti yang Anda contohkan pada wakil presiden yang sebelumnya itu. Jadi tidak bisa Anda samakan ya. Anda ini nampaknya sakit hatinya sudah sangat akut dan semakin akut ya. Aksi-aksi yang Anda lontarkan, kalimat-kalimat yang Anda lontarkan ini sangat tidak masuk akal ya. Kalian tentu melihat bagaimana ketika Mas Gibran setelah dilantik langsung take off ya, tanpa berlama-lama menerima tamu negara dari Korea Selatan kalau saya tidak salah. Ini merupakan bentuk ya, bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Prabowo Subianto kepada Gibran Raka Buming Raka, bahwa dia bisa kok menjadi wakil presiden. Dia bukan seperti orang-orang yang selama ini hanya bisanya ngebacot ya, nggak bisa apa-apa. Baru kali ini gue nangis ya, nih di tempat umum, di mall ya, lagi di luar negeri, lagi just tip Labubu. Nangisin apa? Nangisin pergantian presiden. Nangis gue ngeliat Bapak Jokowi pulang kampung. Dia pulang kampung, gue yang sedih. Sedih ya Mbak ya? Sedih banget, makasih Pastilah banyak kita ya sedih. Bapak Jokowi. Makasih banget. Kayak 30 tahun gue jadi warga negara Indonesia, baru kali ini gue sesayang itu sama presiden. Jadi sekali lagi makasih banyak Pak Jokowi atas semua kerja kerasnya, atas semua pengorbanannya dan semuanya untuk ya? Indonesia. Makasih banyak ya Pak Jokowi. I love you so much. Baru kali ini gue ngeliat pergantian presiden, gue yang nangis. Lagi di mall, lagi just tip Labubu. Pak Jokowi, I love you. Mau orang ngomong negatif apa tentang lu, I love you full Pak Jokowi. Maaf ya, maafin kami warga negara Indonesia yang kadang nggak tahu diri gitu ya. Ya kemarin demo lu lihat tuh sekarang nenek Konoha bisa seenak-enaknya gitu, ngeganti kadernya langsung demi cucunya, keponakannya siapanya gitu ya, biar cucunya, masuk jadi anggota DPR. Itu baru lu teriakin dinasti. Selamat beristirahat pensiun ya Pak Jokowi. I love you so much.
Rasanya tidak adil melihat Pak Jokowi dari satu sisi. Dari dianggap boneka partai sampai dinasti. Kita marah, tapi tidak ada yang sempurna. Dia manusia sama seperti kita. Bedanya, dia punya tanggung jawab besar memikirkan Indonesia lebih dari kita. Pak Jokowi, ini akan jadi konten terakhir saya membahas Bapak sebagai presiden. Dan saya tidak akan pernah lupa ketika diberi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung dengan Bapak. Dari hanya melihat dan bersuara lewat sosial media, bisa melihat begitu dekat. Meski jawaban Bapak tidak memuaskan saya pada saat itu, tapi saya sedikit tahu kalau Bapak memang bukan ahli kata-kata. Sesekali saya mengamati, ada raut lelah di wajah Bapak meski sering dibungkus dengan canda dan tawa. Tapi sebenarnya tergambar pikiran Bapak entah menerjang kemana. Bapak pasti dengar kan teriakan rakyat akhir-akhir ini. Teriakan kemarahan, kekecewaan, dan juga rasa sedih yang bertumpuk jadi satu. Saya marah, juga sedih tapi tidak menutup mata. Kalau Bapak sudah sangat bekerja untuk bangsa ini. Dari hati yang paling dalam, saya tidak ada rasa benci ke Bapak. Semua kritik yang dilayangkan semata tertuju pada jabatan, bukan pribadi Bapak. Kekuasaan itu akhirnya menemui akhir ya Pak. Tapi akankah berakhir? Gimana menurut kalian? Apa yang paling berkesan dari Pak Jokowi selama ini? Share pendapat kalian. Debat tetap pakai adab. Ya, tentu yang paling berkesan dari Pak Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah tidak ada pemisah antara dia dengan rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi alasan kenapa banyak sekali rakyat Indonesia menangis, merasa sedih. Mereka tidak ingin berpisah dengan presiden yang sangat-sangat merakyat. Halo, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Jokowi. 10 tahun Anda memimpin, Bapak memimpin negara ini. Banyak hal yang bisa dicontoh, yaitu kesabaran, ketelatenan, tetap tidak melupakan dari mana Anda berasal, menyadarkan diri bagaimana berorganisasi. Demikian banyak hal yang Anda berikan pada kami. Sabar terhadap banyak sekali hujatan, hinaan, cemoohan, bahkan fitnahan yang sangat kejam, sangat merendahkan, dan sangat memalukan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut tokoh nasional, seseorang akademisi, seseorang mahasiswa yang memiliki intelektual di atas rakyat Indonesia rata-rata. Telaten dalam memimpin negara ini yang penuh dengan aneka ragam sikap, kebiasaan, dan budaya. Bapak melatih memberikan contoh telaten tanpa harus mempermalukan orang yang harusnya mengerjakan sesuatu. Bapak dengan sabar selalu memonitor pekerjaan, mengunjungi pekerjaan tanpa harus dengan nada menggebu-gebu, tanpa harus memalukan orang yang akan ditinjau. Bapak memberikan contoh dengan ketelatenan itu, semua pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal. Bapak juga memberikan contoh, tidak pernah melupakan masa lalu Bapak. Bukannya berarti apa yang Bapak lakukan itu adalah pencitraan untuk mengais simpati, tetapi hanyalah sebuah bentuk tidak melupakan masa lalu, sehingga membuat Bapak tetap sehat
contoh paling sederhana, bentuk makanan yang Bapak dahar sama sekali tidak merubah, walaupun Bapak kenal dengan makan makanan internasional. Sebelum Bapak menjadi presiden, sebelum Bapak menjadi pejabat, tentu Bapak sudah merasakan makanan-makanan internasional, di mana Bapak banyak bekerja di luar Indonesia. Bapak juga menyadarkan cara berorganisasi, cara membaktikan diri pada dengan istilah berbakti pada undang-undang. Bapak mencoba untuk menerapkan tiap-tiap sila Pancasila, tiap-tiap undang-undang dasar 45 yang diinginkan dalam bentuk cara berorganisasi. Dalam hal ini saya mencontohkan, yaitu cara berorganisasi. Ada sebuah ideologi, ada sebuah syarat kebangsaan. Bapak membukakan mata kita, ya, kita harus bersiteguh sebagai negara, bersiteguh pada asal muasal bagaimana sebuah negara dibentuk, apa syaratnya sebagai negara itu bisa berdiri. Harus memiliki ideologi, harus memiliki bendera, harus memiliki lambang negara. Nah, Bapak mencontohkan ini semua, ya. Walaupun kemudian banyak tokoh-tokoh yang memelintir hal tersebut menjadi hal yang lain, tetapi Bapak bisa menerapkan dalam sebuah kehidupan tanpa harus berkuar-kuar. Bapak berdiri teguh pada ideologi Pancasila dengan mencontohkan berani sebagai pemimpin, berani bertindak ketika dalam negara itu ada sebuah organisasi yang tidak mentaati untuk berideologi Pancasila. Bapak juga membawa bendera merah putih, bisa dibawa sampai ke luar negeri dengan nama baik. Mencontohkan, Bapak mencontohkan penerapan dari Undang-Undang 45 sebagai negara yang memiliki politik bebas aktif di luar negeri. Kemudian lambang negara, Bapak membawa lambang negara Garuda yang sayapnya mengepak sampai keluar, mampu membawa nama Indonesia sampai ke kancah luar negeri, dikenal oleh luar negeri dengan jalur berbagai cara. Bahasa, Bapak juga tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Walaupun tuh ada bahasa internasional, bahasa Inggris, tapi Bapak bersikukuh menggunakan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan resmi. Ada hal yang sangat penting menyadarkan arti berorganisasi itu, ya, yang dikatakan harus tunduk pada konstitusi. Bahkan di sini digemparkan dengan peringatan darurat. Salah satu contoh pada partai Bapak sendiri, PDIP, mencontohkan tentang jalur atau alur, ya, taat konstitusi harusnya bagaimana. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak telah mencontohkan banyak contoh di negeri ini tanpa harus berkuar-kuar, tetapi tanpa harus bersuara banyak. Dengan senyap, dengan tindakan Bapak menciptakan segalanya. Ya teman-teman, itu tadi adalah ungkapan suara hati dari seorang ibu yang dimana dia tahu bersyukur dan berterima kasih. Dia merasa sedih
karena kehilangan sosok pemimpin negara yang sangat-sangat dicintai oleh rakyatnya. Banyak cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh ibu ini, itu memang kita harus mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, banyak hal-hal positif yang sudah beliau lakukan. Bahkan di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, negara-negara luar sangat segan dengan Indonesia. Negara-negara luar bahkan sangat menghargai ya kepemimpinan, ketokohan dari seorang Bapak Jokowi. Itu dibuktikan dengan berbagai gelar, piagam, penghargaan yang diberikan oleh orang-orang dari luar negeri, pemimpin-pemimpin dari luar negeri kepada Bapak Jokowi. Ya, kita doakan saja semoga di masa purna tugasnya ini Bapak Jokowi bisa menikmati hidupnya, selalu diberikan kesehatan, dan kita juga terus mendukung pemerintahan yang baru, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Apakah setelah Bapak Jokowi selesai menjabat, orang-orang yang selama ini ngebacot akan diam? Saya pikir tidak. Selama Gibran masih ada, mereka akan terus ngebacot, akan terus berkomentar. Tentu yang mereka inginkan, tujuan mereka itu adalah agar Gibran ini bisa dipisahkan dari Bapak Prabowo. Ya, sampai dunia kiamat pun itu tidak akan terjadi. Kalian paham ya?